Perang Bubat, darah untuk mahkota. Di abad ke-14, ketika cahaya kejayaan Majapahit membakar Cakrawala Timur, sebuah perjanjian diatur, bukan dengan pedang, tapi dengan janji pernikahan. Raja Hayam Wuruk, Raja Muda Majapahit, hendak mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri tunggal dari Kerajaan Sunda. Sebuah ikatan yang diyakini akan menyatukan dua kekuatan besar di tanah Nusantara. Namun, di balik janji manis itu, tersembunyi ambisi yang lebih gelap. Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang terkenal dengan sumpah palapanya, melihat pernikahan ini bukan sebagai cinta, tetapi sebagai penaklukan. Baginya, kehadiran Raja Sunda dan putrinya ke tanah Majapahit adalah simbol tunduknya Kerajaan Barat. Tidak ada pesta pernikahan. Yang ada hanyalah strategi, penghinaan, his dan jebakan berdarah di medan bernama Bubat. Di tengah kepulan asap, cinta berubah menjadi kutukan. Martabat ditukar dengan harga diri. Dan di tanah yang dijanjikan bersatu, hanya ada suara perang dan darah. Langit Majapahit memerah, seolah tahu bahwa sebentar lagi tanah akan minum darah. Di istana, Gajah Mada berdiri tegak laksana arca hidup. Pandangannya menembus Cakrawala, tapi pikirannya sudah jauh lebih dalam, ke dataran Bubat. Utusan Sunda telah tiba, bisik Mahapati kecil di belakangnya. Gajah Mada menoleh perlahan, seperti seekor harimau yang baru mencium aroma buruannya. Bagus, gumamnya. Akhirnya raja itu datang membawa putrinya sendiri ke kandang. Sementara itu, di sisi barat kerajaan, rombongan Raja Sunda, Prabu Maharaja Linggabuana, memasuki dataran Bubat dengan kebesaran agung. Putrinya, Dyah Pitaloka Citraresmi, duduk dalam tandu emas, wajahnya secantik pagi hari yang belum ternoda. Mereka datang membawa perdamaian, atau begitulah mereka kira. Ayah, mengapa hatiku gelisah? Iya, bisik Pitaloka. Prabu Linggabuana menggenggam tangan putrinya, karena hati seorang wanita selalu tahu sebelum darah pertama tumpah. Namun Pitaloka tak menjawab. Ia tahu dan ia takut bahwa ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah taruhan harga diri, kehormatan dan takhta dua kerajaan. Di tempat lain, Gajah Mada menyusun pasukannya. Tidak seperti menyambut tamu, tapi seperti hendak menaklukkan musuh. Ia berdiri di atas mimbar kecil di tengah lapangan Bubat dan mengumumkan pada panglima-panglima perang. Tidak akan ada pengantin. Hari ini Sunda tunduk atau dilumat. Sontak, sorak-sorai para prajurit menggema ke langit. Bubat bukan akan jadi pelaminan. Bubat akan jadi pemakaman. Dan saat fajar berikutnya muncul dari balik kabut, dua bangsa bersiap untuk bentrok. Pedang ditajamkan, panah disiapkan. Sumpah dan dendam menari-nari dalam hati masing-masing. Dyah Pitaloka hanya menatap kosong ke arah langit, tempat burung-burung berputar gelisah. Apakah ini harga dari menjadi perempuan dalam dunia yang dibuat oleh pria-pria bernafsu kuasa? Bersambung ke bagian 2, darah pertama di Bubat. Perang Bubat, darah untuk mahkota, bagian 2, darah pertama di Bubat. Dataran Bubat kini tak lagi terasa seperti tempat pertemuan. Angin yang tadinya hangat kini menggigit, menusuk tulang dengan firasat buruk. Prabu Linggabuana berdiri di tengah pasukannya. Wajahnya mengeras seperti batu karang dihantam gelombang. Ia menatap ke depan, ke arah pasukan Majapahit yang mulai mengepung dari segala sisi. Ini bukan penyambutan pengantin, ini pengepungan. Dari kejauhan, Gajah Mada muncul di atas kuda hitamnya, disambut sorakan pasukan Majapahit. Ia tidak mengenakan pakaian kebesaran upacara, melainkan baju perang lengkap. Di sisinya tombak besar dengan ujung perak berkilat seperti kilat yang siap mengoyak langit. Ia berteriak, suaranya menggema, "Raja Sunda, serahkan putrimu sebagai tanda tundukmu kepada Majapahit, atau kami akan mengambilnya dengan paksa." Prabu Linggabuana menjawab dengan tenang, tapi penuh amarah. Putriku bukan Upeti. Dia putri kerajaan. Jika dia akan menikah, maka sebagai seorang ratu, bukan budak. Saat itulah waktu berhenti sejenak. Burung-burung berhenti berkicau. Daun-daun seakan enggan jatuh. Lalu satu trompet perang ditiup oleh pasukan Majapahit. Dan neraka pun meledak di Bubat. Anak panah melesat seperti hujan badai. Pasukan Sunda terkejut. Tapi mereka tak mundur. Mereka membentuk perisai melingkar, menjaga raja dan sang putri di tengah. Suara jeritan dan denting senjata memenuhi udara seperti simfoni kematian. Di tengah kekacauan, Pitaloka menggenggam keris kecil di balik selendang kebesaran. Jika kehormatan kami direbut oleh paksa, maka lebih baik darah kami sendiri yang menjadi penjaga martabat. Bisiknya kepada pelayan terdekatnya.
Sementara itu, di tengah pertempuran, Prabu Linggabuana bertarung seperti singa tua yang terluka. Satu demi satu prajurit Majapahit ia tebas, tapi mereka tak ada habisnya, seperti ombak ganas yang terus menggulung. Darah mulai menggenangi tanah, tidak ada lagi pelaminan, tidak ada lagi pesta. Bubat telah menjadi altar korban, tempat kehormatan dan kesombongan saling membunuh. Dan saat matahari mulai tergelincir, terdengar pekikan panjang. Seorang prajurit Majapahit berhasil menembus barisan pelindung dan menancapkan tombak ke dada Prabu Linggabuana. Raja Sunda jatuh, tapi matanya tak memejam. Ia masih menatap ke arah Pitaloka dan tersenyum. Jangan serahkan dirimu pada tirani. Putri Pitaloka berdiri tegak. Di tangannya, keris kecil itu kini bersinar di bawah cahaya senja yang berwarna darah. Bersambung ke bagian 3, keris dan kutukan. Bagian itu akan menggambarkan keputusan tragis sang putri dan kelahiran kutukan yang menggema sepanjang sejarah.